Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang himpunan lagi, melanjutkan materi yang kemarin. Yang akan kita bahas sekarang yaitu kardinalitas himpunan dan himpunan bagian. Apa itu kardinalitas himpunan? Ya, kalian bisa buka di halaman 133 ya, di buku paket BSE. Kalau yang nggak punya bisa download di internet ada. Oke, kardinalitas himpunan adalah bilangan yang menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan dan dinotasikan dengan NA. Ya, A itu suatu himpunan. Himpunan hingga atau himpunan yang memiliki anggota hingga. Infinity set. Contoh A 1, 2, 3, 4. Nah, ini berhingga ya. Himpunan tak berhingga atau himpunan yang memiliki anggota tak hingga. Infinity set. Contoh B 1, 2, 3, 4, titik. Ini B itu merupakan apa? Bilangan asli ya, benar. Kardinalitas himpunan hanya untuk himpunan yang hingga ya. Jadi untuk yang nomor 1 ini. Itu lebih jelasnya kita lihat berikut ya. Ini A 2, 4, 6, 8, 10. Banyak anggota A adalah 5 ya. Itu 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dinotasikan dengan NA sama dengan 5. Jadi kardinalitas dari himpunan A adalah 5. Atau bisa dikatakan banyak anggota dari A adalah 5 ya. Kemudian contoh yang B. B ada himpunan 1, 3, 5, 7 sampai titik-titik 27, 29. Ini apa? Bilangan asli ganjil ya. Banyak anggota dari B adalah berapa? 15. Dinotasikan dengan NB. Ini bukan A ya, ini B ya. NB sama dengan 15. Oke. Seperti itu untuk yang kardinalitas. Sudah ya. Nanti kalian kerjakan latihannya. Kita sekarang lanjut ke himpunan bagian. Apa itu himpunan bagian? Kalau dari namanya ya, himpunan bagian. Berarti himpunan yang merupakan bagian. Bagian dari apa? Tentu bagian dari himpunan yang lain ya. Jadi himpunan bagian itu himpunan ya yang merupakan bagian dari himpunan yang lain. Ini, apakah kalian bagian dari siswa kelas 7 SMP? Bagaimana dengan seluruh temanmu satu kelas? Apakah mereka juga bagian dari siswa kelas 7 SMP? Apakah siswa laki-laki di kelasmu merupakan himpunan bagian dari siswa kelas 7 SMP? Nah, jadi contoh himpunan bagian itu misalkan di kelas 7C ya. Nah, ada himpunan siswa putra. Nah, terus ada himpunan siswa putri. Nah, himpunan siswa putra itu merupakan himpunan bagian dari kelas 7C. Ya, himpunan siswa kelas putri merupakan himpunan bagian dari siswa kelas 7C juga. Nah, kelas 7C itu merupakan himpunan bagian dari kelas 7 SMP. Ya. Kelas 7 SMP merupakan himpunan bagian dari kelas atau dari seluruh siswa SMP Tembara. Nah, jadi himpunan bagian itu himpunan yang lebih kecil, kayak siswa putra kelas 7C ya, itu merupakan himpunan bagian dari siswa Tembara. Nah, itu bisa ya. Jadi itu contoh himpunan bagian. Kalau dalam penerapan soal gimana? Nah, kita lihat di sini ya. Sini, nah ini himpunan bagian itu dilambangkan dengan subset ya, ini simbolnya C ya. A himpunan bagian dari S, B himpunan bagian dari S, C himpunan bagian dari S ya. Terus lanjut. Nah, di sini ya. Coba perhatikan diagram frame berikut. Kalian buka di halaman 137 ya. Buka di halaman 137. Coba perhatikan diagram frame berikut. Ini ada S semestanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A-nya ini B, C ya. Nih, yang pertama, sebutkan anggota himpunan S
A, B, dan C. Anggotanya apa aja S? Ini semuanya S ya, yang di dalam kotak ya. Terus A yang di lingkaran biru ini, B yang di lingkaran ungu, C yang di lingkaran pink ya. Bisa kita tulis ini S-nya berarti 1, 2, 3, 4, 5 ya, A-nya ini 1, 2, 3, 4, 5 yang di lingkaran biru, B-nya 1, 2, 3 yang di lingkaran ungu ini ya. Terus C-nya 6, 7, 8. Nah, ini nomor 1. Kita ya, nomor 1 ya. Kemarin sudah dijelaskan ini. Terus, apakah himpunan A merupakan himpunan bagian dari himpunan S? Nah, apakah A ini merupakan himpunan bagian dari S? Jawabannya, ya benar. Karena apa? Nah, kita lihat di sini ya. A itu 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan S kan semua. Nah, ini. S itu juga ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi bisa ditulis A itu himpunan bagian dari S. Ya, A subset S itu bisa ditulis seperti itu. Karena ada ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi A itu himpunan bagian. Ya, himpunan bagian dari S. Itu. Ya, jadi benar nomor 2. Sekarang yang nomor 3. Apakah himpunan B merupakan himpunan bagian dari S? Ya. B 1, 2, 3 apakah himpunan dari S semua? Ya, benar ya. Nah, karena B itu nih 1, 2, 3 ya. Terus S-nya nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 1, 2, 3 kan ada di S juga, maka B himpunan bagian dari S. Itu ya. Terus lanjut untuk yang C, apakah C merupakan himpunan bagian dari S? Nah, C juga sama. C itu kan sini kan, C. Nah, C itu di dalamnya S, kotak S juga. Jadi C merupakan himpunan bagian dari S. Lihat ini. C-nya 678, di S kan juga ada 678. Jadi C himpunan bagian dari S ya. Terus nomor 5, apakah himpunan B merupakan himpunan bagian dari A? Nah, kita lihat dulu gambarnya. Apakah B himpunan bagian dari A ini? B ini apakah himpunan dari A? Jawabannya ya benar ya. Ya, karena lihat ini. B ini kan 1, 2, 3, sedangkan A 1, 2, 3, 4, 5. A kan ini menyelimuti B juga. Jadi karena A juga ada 1, 2, 3 ya, bisa 2, 3, maka B himpunan bagian dari A ya. Jadi jawaban nomor berapa tadi? 5 benar ya. Apa yang dapat kalian simpulkan tentang himpunan bagian dari suatu himpunan? Nah, jadi tadi ya, himpunan bagian dari suatu himpunan adalah bagian dari himpunan itu sendiri ya. Jadi kalau A himpunan bagian dari B, maka pasti ada unsur A di dalam B. Nah, seperti itu. Nomor 7, apakah himpunan C merupakan himpunan bagian dari himpunan A? Apakah C merupakan himpunan bagian dari A? Apakah C merupakan himpunan bagian dari A? Ya, jawabannya ya bukan ya. Karena C itu kan 6, 7, 8, sedangkan A 1, 2, 3, 4, 5 ya. C kan 6, 7, 8, sedangkan A tidak punya 6, 7, 8, maka bisa kita tulis C bukan himpunan bagian dari A. Itu ya. Oke, sekian dulu dari Bapak. Jika ada pertanyaan atau kesulitan, kalian bisa tanya di Google Classroom atau di kolom komentar di YouTube. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.